halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Austrian GP part pertama. Udah lama banget kita nggak podcast, udah semingguan lebih ya. Tapi di antara itu adalah para member premium yang tetap menikmati suara gua karena kita tetap membahas soal gosip-gosipan. Nah, akhir pekan di Austria, Red Bull Ring ini menandai paruh kedua musim 2025 yang masih tersisa 10 balapan lagi. Jadi 12 balapan sudah diselesaikan di paruh pertama, 10 sisanya akan diselesaikan di paruh musim kedua dengan sebagian besar diisi oleh race away. Jadi di Red Bull Ring kali ini sebenarnya sempat dikhawatirkan bakal ada penurunan penonton loh ya, karena you know lah ya, tim akamsi mereka ini ada di ambang kebangkrutan sempat, dan itu membuat Red Bull Ring agak sedikit kurang diminati sehingga CEO barunya sirkuit Red Bull Ring itu punya banyak effort untuk bisa menarik pengunjung. Di saat yang sama tim akamsi mereka sedang didera kebangkrutan, yang mana sebenarnya bagus sih di Brno, cuman di jeda musim mulailah berhembus gosip sepoi-sepoi bahwa Numister, CEO-nya KTM yang senang banget di Brno kemarin, itu datang ke India. Karena sebenarnya dia direncanakan datang ke India sejak 2 atau 3 bulan lalu, tapi nggak jadi-jadi gitu. Nah, setelah dari Brno yang bawa double podiumnya Acosta itu datang ke India, ternyata India itu mulai, gua nggak bilang mencela-mencela sih, karena memang Bajaj nggak pernah menjanjikan bahwa mereka akan menggelontorkan dana untuk kontrak 2027 atas nama KTM. Kalau ngeluarin dana untuk tahun depan, mereka ready. Tapi kalau 2027 untuk perpanjangan KTM sebagai pabrikan dengan Dorna sampai 2031 itu belum ada janji dan belum ada pembicaraan. Dan Rafiq Bajaj sebagai CEO-nya Bajaj Auto itu bilang bahwa kayaknya kita perlu mikir-mikir dulu deh. Kita lihat dulu apa hasil dari investasi kita untuk tahun depan. Kalau oke performanya, kalau oke penjualannya, baru kita pikirkan 2027. Tapi kita lihat dulu uang yang kita gelontorkan untuk tahun depan, untuk kalian yang 4 rider, 4 motor itu hasilnya apa, baru kita putuskan 2027-nya. Karena toh waktu negosiasinya masih ada tahun depan, jangan khawatir. Nah, ini yang gosipnya agak-agak media India bilang bahwa itu berjalan dengan sangat dingin. Tahu nggak sangat dingin itu artinya Rafiq Bajaj cenderung less respon lah sama permintaannya Numister. Karena kan Numister ini sebenarnya cukup akrab dengan dunia balap karena dia pernah menangani Niki Lauda punya perusahaan. Jadi dia tahu lah seperti apa pembalap. Terutama karena asisten CEO-nya dia itu adalah anaknya Niki Lauda. Jadi dia cukup tahu, ya paling enggak balap itu seperti apa meskipun dia nggak ngerti spesifiknya balap motor. Cuman masalahnya di Dorna itu kan lain kontrak pabrikan, lain lagi kontrak slot. Jadi you know lah ya Bajaj itu yang agak aduh gimana ya. Kok ya banyak banget yang mau dibayar. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi Rafiq Bajaj itu agak dingin responnya soal 2027. Tapi untuk tahun depan dia sudah menyanggupi bahwa oke, kita keluarkan dana untuk itu. Tapi kalau 2027 tunggu dulu. Jadi ya memang Red Bull Ring ini butuh effort yang luar biasa. CEO barunya Red Bull Ring juga, mereka juga punya CEO baru, itu usaha yang luar biasa supaya penonton itu tertarik untuk datang di Red Bull Ring. Jadi ketika habis Sachsenring kemarin kan si Alex Marquez datang tuh, itu kan untuk promosi Red Bull Ring karena dia adalah ambasadornya Red Bull. Kemudian di hari Kamis kemarin itu adalah Palace of Legends lah kalau nggak salah. Itu yang nongol adalah para legenda termasuk Casey Stoner. Itu sanggup loh didatangkan sama Red Bull untuk datang. Lu bayangin Casey Stoner itu paling susah loh dapatnya. Dapat loh mereka, saking susahnya dapat itu. Dan saking mau bantunya Casey Stoner untuk Red Bull Ring. Jadi dia datang buat ngider-ngider bareng para legenda lain. Ada Luca Cadalora, ada Simon Cravar juga ikut ngider. Jadi lumayan rame ya. Dovi kalau nggak salah juga ikutan, gue lupa. Pokoknya ada sekian banyak lah rider yang ikutan Palace of Legends itu pakai motor-motor lama mereka. Ada yang motor jadul banget gitu. Sementara Casey Stoner pakai motor Hondanya yang 500cc kalau nggak salah. Jadi ya itu membuat para fans itu nongol di Red Bull Ring. Jadi ya mereka punya tiket juga nggak mahal-mahal banget. Karena menurut CEO barunya Red Bull Ring ini adalah bagian dari investasi. Jadi mereka tujuannya adalah mendatangkan orang dulu sebanyak mungkin. Nggak apa-apa jualnya murah-murah dulu, yang penting penuh. Nanti setelah itu apa yang mereka dapatkan, fasilitas apa yang mereka dapatkan, nanti kan pasti disebarkan sama yang pernah nonton. Wah di sana seru, nah itu baru dinaikin pelan-pelan tiketnya. Itu adalah salah satu strategi marketingnya Red Bull Ring. Nah seperti biasa, yang namanya Red Bull Ring itu artinya ban khusus. Sepanjang
Berdasarkan kalender, sirkuit-sirkuit tertentu itu memang akan mendapatkan ban khusus dengan karkas khusus yang bla 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 bla, yaitu Sachsenring, kemudian Red Bull Ring, kemudian Phillip Island, kadang-kadang Mandalika atau Buriram. Buriram itu memang karkas khusus karena panas, terutama karena trek lurusnya lumayan panjang, dan itu juga adalah sirkuit stop and go, sama dengan Red Bull Ring dan sama dengan Balaton Park. Kemudian Mandalika itu lebih karena dia panas menyengat luar biasa. Jadi kadang-kadang mereka pakai ban khusus yang dikombinasikan untuk tahan panas, tapi itu kurang lebihnya sama dengan Phillip Island lah, kalau nggak di Red Bull Ring. Samanya kurang lebih kayak gitu karkasnya. Kadang juga ban hatchnya Mandalika itu pakai yang karkas standar, tapi ban softnya pakai karkas khusus. Tetapi kalau Red Bull Ring itu wajib kudu harus ban khusus. Jadi alokasi yang nongol itu ya kalau dilihat sih seperti biasa, soft, medium, hard untuk ban depan, kemudian ban belakang sama seperti biasa, soft dan medium dengan struktur asimetris, sisi kanan lebih keras, simple sama, tapi karkasnya selalu karkas khusus. Nah, si Bakso Taramaso bilang karkas yang akan dipakai katanya ini adalah karkas khusus yang kurang lebihnya sama dengan tahun lalu katanya. Tetapi khusus ban depan hard itu ada formula baru yang ya bahasanya mirip dengan ban Mugello, di mana ban luarnya, karkas luarnya itu mirip dengan ban medium, tetapi karkas dalamnya itu adalah ban hard yang biasa. Jadi tujuannya adalah supaya kalau lo pakai ban hard di awal-awal balapan itu ban udah lengket, tetapi di akhir balapan masih ada sisa. Katanya seperti itu. Tetapi sayangnya yang pakai balapan kemarin ban depan hard itu cuman Alex Rins, dan hasilnya ya begitulah. Nanti kita bahas. Nah, seri Red Bull Ring ini juga memperkenalkan ECU baru. Jadi Direktur Teknologinya Dorna itu memperkenalkan ECU baru yang mana pemasoknya adalah pemasok tunggal Marelli. Kalau kalian sudah lama di MotoGP, kalian pasti tahu ECU ini fungsinya adalah melakukan kontrol traksi. Jadi softwarenya ini itu, tetapi keunggulannya adalah kontrol traksi, yang mana software ini menggunakan dalam tanda kutip logika ketika traksi ban belakang itu berbeda dengan ban depan. Nah, sayangnya katanya itu dicurigai penyebab high side-nya banyak rider tanpa alasan. Jadi menurutnya Cecinelli ini adalah Direktur Teknologinya Dorna yang ngurusin software, sensor dan segala macam itu. Itu urusannya dia. Tapi softwarenya ya, bukan sensornya yang dikalibrasi seperti ini. Itu urusannya Direktur Teknis, bukan Direktur Teknologi. Jadi dia bilang update ECU baru ini berawal dari ketika 2023 Pecco Bagnaia crash di Catalan. Masih ingat yang dia jumpalitan di tikungan 2 atau tikungan 3, dan habis itu kakinya dilindas sama Brad Binder, dan secara ajaib dia lolos dari cedera apapun, cuman kakinya aja yang memar. Patah kagak kak, padahal itu satu motor loh itu yang lindas itu kakinya. Serius nih. Untung banget. Jadi waktu itu kan Pecco sempat ditanya, itu lu kenapa bisa crash kayak gitu, modelnya jelek banget. Jadi dia bilang, gue juga nggak tahu karena gue kan jatuhnya di posisi motor lagi lurus-lurusnya tuh. Jadi kalau motor lagi lurus-lurusnya kayak gitu kan, gue nggak ngerti kenapa dia bisa berhenti terus high side kayak gitu, nggak ngerti gue. Nah, ini yang Cecinelli bilang asal muasal kenapa ide untuk update ECU ini dilakukan. Jadi selain kontrol traksi, ada lagi kontrol baru yang diperkenalkan, yaitu kontrol stabilitas. Jadi menurutnya Cecinelli, high side yang terjadi pada rider tanpa alasan, terutama pada Pecco yang ketika dia high side itu motornya lagi lurus-lurusnya, itu lebih karena motor itu kan bannya spinning tuh. Karena bannya spinning, traksi di ban belakang lebih tinggi daripada ban depan, secara otomatis motor itu berhenti karena ECU-nya, kontrol traksinya meminta seperti itu, logika ECU-nya seperti itu. Jadi alih-alih memperbaiki logika ECU, dia menambahkan kontrol stabilitas ke sana. Jadi semacam logika kalau ban belakang itu spinning ketika trek lurus, dan kalau ban belakang spinning ketika menikung itu beda. Jadi ditambahlah kontrol stabilitas itu sehingga ketika rider rebah dan bannya spinning itu nggak nutup ban depan.
Karena itu juga yang terjadi sering kan, kalau ban belakang spinning maka ban depan itu otomatis menutup karena ban belakang kan lebih cepat daripada ban depan. Jadi itu yang bikin rider crash karena otomatis ECU-nya meminta untuk motor berhenti. Jadi katanya ditambahlah itu stabilizer supaya ridernya nggak jatuh. Terutama kalau itu baru mau masuk tikungan karena pada saat itu ban belakang lagi kencang-kencangnya, ban depan biasanya dipakai buat ngerem. Nah karena berhenti antara dua, kalau bukan dia bannya terangkat itu nggak masalah, tapi kalau spinning nah itu jadi masalah, biasanya crash. Nah itu nanti kita bahas di bagian kedua soal kenapa ban terangkat itu lebih aman daripada ban spinning. Tetapi yang jelas untuk mengurangi resiko crash seperti itu ketika ban spinning di belakang, muncullah stabilizer kontrol ini. Jadi alih-alih nanti rider crash gara-gara kontrol traksi, kontrol stabilizer ini otomatis akan memperlambat motor menyesuaikan traksi. Ngerti maksud gua? Jadi distabilkan traksi ban belakangnya sehingga rider itu akan otomatis melambat alih-alih crash. Jadi menurutnya Cecchinelli tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah crash dan menjaga keselamatan rider. Karena kita tidak tahu ketika mereka crash nanti cederanya gimana, cuman gara-gara kontrol traksi. Bannya spinning terus ban depan nutup, udah kelar. Jadi update issue terbaru ini sebenarnya sudah diberikan kepada para pabrikan di awal tahun untuk mereka uji di tes private. Jadi kalau ada tes private itu diujikan ke sana, tetapi belum bisa dipakai ke track. Nah, mulai Red Bull Ring kemarin dilakukanlah uji coba kepada motor-motor pabrikan, tetapi pabrikan yang akan menentukan rider mana yang akan pakai. Itu pun kalau rider nggak mau atau pabrikan nggak mau ya nggak masalah, katanya sih seperti itu. Jadi dia bilang ya sebagian besar, tidak semuanya sih, tim diperkirakan akan menggunakan ECU update terbaru di Austria. MotoGP berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan olahraga ini. Pengembangan sistem kontrol stabilitas akan membawa misi ini selangkah lebih maju dalam hal keselamatan maksudnya. Karena semakin mengurangi kecelakaan di kondisi high side. Berkat kolaborasi yang baik antara MotoGP, pemasok ECU Marelli, dan MSMA sebagai asosiasi pabrikan, sistem ini sekarang sudah bisa memulai debutnya di akhir pekan ini. Jadi ini juga tentu saja mendapat penentangan dari Casey Stoner. You know lah ya, Stoner ini adalah legenda MotoGP yang paling menentang pakai software. Menurut gosip berhembus sepoi-sepoi, salah satu dari banyak alasan kenapa dia pensiun itu gara-gara software terlalu banyak di MotoGP. Terutama ketika dia di Honda itu banyak banget kontrol traksinya dan ininya itunya, pokoknya dia males banget gitu. Nah ini yang akhirnya gue nggak tahu gimana ceritanya sampai dia clash sama Marc Marquez tiba-tiba punya pendapat berbeda. Nanti kita bahas di part kedua, nanti tambah panjang kak. Intinya adalah Stoner bilang gini, saya itu paling nggak suka hal yang seperti ini. Kenapa? Karena bukannya ditambah, mestinya itu ECU dihilangkan. Karena kalau nggak ada kayak gitu, rider masih bisa mengendalikan motornya. Cuman karena ada kontrol traksinya, ya otomatis ya crash ridernya. Jadi mestinya softwarenya dihilangkan, bukannya ditambah update-nya, tambah kontrol baru. Ini kan ceritanya bukan lagi rider yang mengendarai motor, malah motor yang mengendarai rider. Karena motor itu dikontrol sama ECU. Sementara ketika rider berusaha mengendalikan motor, ya otomatis motornya berhenti karena ada ECU-nya. Kurang lebih kayak gitulah, you know lah dia itu nggak pernah ada filter kalau Stoner. Jadi dia amat sangat menentang isu ini. Sementara Acosta juga menentang. Jadi dia bilang gini loh, tahun 2027 kan kita sudah dihapus tuh ride height device, udah dihapus fairing dikurangi, sisi motor juga udah dikurangi, ya otomatis kita akan lebih lambat lah. Nah kalau kontrol stabilitas ini fungsinya memperlambat rider, ya jadinya kita makin lama makin lambat dong. Kontrolnya itu mestinya dikurangi, bukannya ditambah. Gimana sih? Nah, dia sependapat sama Stoner. Nah, sementara Marc Marquez awalnya dia juga menentang isu ini. Jadi dia bilang, menurut saya kalau kita pakai seperti itu, otomatis tidak akan ada perbedaan antara rider satu dengan rider lain karena motornya sudah dikendalikan oleh ECU di saat yang sama. Kan skill rider itu terlihat dari bagaimana cara dia mengendarai dan mengendalikan motornya. Nah, kalau dia tidak bisa mengendalikan spinning motornya, ya mestinya ya jangan dibantu pakai kontrol lagi dong. Karena kan itu, ya tahu nggak dia bilang apa? Crash itu adalah bagian dari permainan. It's part of the game. Cuman masalahnya adalah, nah, Franco Morbidelli korban high side kak.
Kemarin kan dia untungnya lolos dari patah bahu di Sachsenring kemarin, tapi itu bikin dia akhirnya absen di Brno. Dia bilang, ya menurut saya sih itu gini, kita nggak bisa asal bilang bahwa crash itu adalah bagian dari permainan. Karena itu artinya kita berharap orang nggak bisa mengendalikan motor dan dia crash. Tetapi menurut saya, bahkan dengan ada update baru ini pun, kita tetap bisa membuat perbedaan di track dengan siapa yang lebih cepat, bukan siapa yang banyak crash. Gitu maksudnya Morbidelli, karena dia udah pernah crash, Kak. Crash kiri, crash kanan, jelek banget kan. Akhirnya dia bilang, itu lebih bagus kalau mengurangi kita crash. Tetapi yang penting jangan membuat kita kehilangan kontrol atas kecepatan motor, menurutnya dia. Jadi kalau motor diperlambat supaya tidak crash, itu nggak masalah selama itu tujuannya adalah supaya nggak bikin crash. Sehingga rider bisa membuat perbedaan dari seberapa cepat dia bisa membawa motornya. Ngerti maksudnya dia? Jadi menurut dia, kita bukan mengharapkan orang crash, tapi kita mengharapkan orang lebih cepat. Itu tujuannya Morbidelli, beda mindset karena dia sering crash. Gua nggak tahu, mungkin karena Marc Marquez sebenarnya udah pernah crash jelek banget, cuman mungkin anggaplah kayak gini, lu tempatkan diri lu di sepatu dia dan merasa bahwa gua aja kemarin crash kayak gitu ya, masa lu nggak boleh crash. Nah, kurang lebihnya kayak gitulah bahasanya Marc Marquez. Jadi dia bilang crash itu adalah bagian dari permainan. Jadi ya kalau lu crashnya parah atau lu crashnya jelek ya untung-untungan. Nah, itu karena dia pernah crash dan dia merasa ya lu udah dapat software baru jadinya lu nggak pernah crash parah, gua lo pernah crash parah banget. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dimaklumilah bahasanya Marc Marquez, tapi gua juga memaklumi bahasanya Morbidelli yang sudah pernah crash tapi dia nggak mau orang lain juga crash. Jadi dia bilang, gua nggak pengen orang lain crash, terutama hazard dan cedera parah cuman gara-gara itu spinning nggak bisa dikendalikan sama kontrol traksi. Jadi lebih baik kita balapan dengan adu cepat daripada adu crash. Jadi meskipun mereka punya pengalaman, tapi mindsetnya memang beda. Dua-duanya gue maklumi. Nah, di akhir pekan Red Bull Ring kemarin, Dorna juga resmi mengumumkan bahwa MotoGP Beggars akan dilaksanakan tahun depan karena sudah terkonfirmasi 8 tim sudah terisi semua slotnya dengan 2 rider masing-masing tim. Buat yang nggak tahu MotoGP Beggars itu apaan sih Mbak Yu? Jadi kalau kalian pernah lihat motor Harley Davidson lewat berisik banget di depan rumah lu atau di pas lu lagi di jalan gitu yang lu mesti minggir-minggir. Siapa yang pernah punya pengalaman itu? Lu mesti minggir dulu karena motor Sultan mau lewat, buset. Jadi kalian lihat motor Harley Davidson yang gede-gede, bongsor-bongsor yang pokoknya bagian belakangnya itu gede banget dengan tas di samping-samping. Itu alasan kenapa dia disebut beggars, karena dia punya tas di samping kiri kanan, bukan di atas belakang ya, tapi di samping kiri kanan. Itu yang bikin motornya jadi gede dan lebar. Jadi selama ini King of Beggars itu digelar di Moto Amerika. Jadi cuman sekitar Amerika. Nah, kali ini akan digelar bersamaan dengan akhir pekan MotoGP selama 6 seri, di mana 6 seri itu terdiri dari 2 balapan ya, ala-ala MotoGP. Ada sprint race-nya, ada balapan panjangnya, mungkin ada race 1, race 2 lah, bukan sprint race kalau bahasanya mereka. Dan itu akan mulai digelar di tahun 2025. Jadi mungkin selang-seling dengan Moto E kali ya, karena Moto E juga adalah balapannya Dorna untuk memperkenalkan motor yang ramah lingkungan, sementara Beggars ya, you know lah ya, bukan ramah lingkungan. Tapi tujuannya dihadirkan MotoGP Beggars ini adalah untuk menarik audiens baru. Kenapa? Karena komunitasnya Harley Davidson, sorry to say ya, nggak terlalu ngefans sama MotoGP karena menurut mereka, semoga gua salah, menurut mereka MotoGP itu motor murah. Kita aja yang pakai motor kucur-kucur ini motor mahal banget gitu. Tapi menurut para pengguna Harley Davidson itu motor murah. Jadi mereka nggak terlalu minat. Jadi MotoGP Beggars ini ditempatkan di MotoGP, digabung sama MotoGP. Tujuannya adalah menarik komunitas Harley Davidson, para sultan-sultan ini untuk datang ke sirkuit sambil nonton MotoGP Beggars. Mungkin mereka nggak terlalu tertarik sama MotoGP-nya, tapi MotoGP Beggars-nya oke lah ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi khusus untuk mengundang para sultan-sultan datang. Ya, sebenarnya cukup menarik. Kalau di luar Amerika sih agak kurang terkait sama kriminal, tetapi kalau di Amerika, para komunitas Harley Davidson ini cenderung terkait dengan kriminal. Jadi cukup menarik untuk melihat apa yang terjadi di sirkuit ketika para komunitas Harley Davidson ini nongol. Entah komunitas sultannya atau komunitas kriminalnya, gue nggak ngerti. Tapi semoga baik-baik saja. Karena memang itu beda strata lah ya, Harley Davidson sama MotoGP. Itu mereka tahu. Karena di luar Amerika, mereka tahu stratanya di mana, apalagi di Amerika, Pak.
Itulah kenapa di Amerika MotoGP itu nggak terlalu terkenal, karena menurut mereka itu nggak lebih bagus daripada Harley Davidson. Mereka bangga sama produknya mereka, dan kita tahu kenapa mereka bangga. Karena bahkan di Indonesia pun, ya, lu bandingkan motor mau pakai R1 kayak lu di jalan raya, kalau lewatnya Harley Davidson, lu minggir, Kak. Dadah. So, kita masuklah ke pabrikan terbapuk pertama, tentu saja Yamaha. Ini performa mereka kemarin membuktikan bahwa mereka ada di hasil terburuk. Gua nggak tahu apa yang terjadi sama Pavesio, mungkin sibuk sama topraknya, sibuk sama Moreiranya, sibuk sama sponsornya, gua nggak ngerti. Tetapi ada yang salah dengan pabrikan ini. Entah mungkin mereka terlalu fokus sama V4 atau bagaimana, gua nggak ngerti. Karena kan kalian sudah tahu bahwa mesin M1 inline itu sudah hampir dipastikan akan dihentikan, mungkin nggak lama lagi pengembangannya. Jadi ya, lo mau ngarep apa? Kan dari seri ascending yang kemarin gue bilang, ini kayaknya udah tenah harapan, Kak. Nggak ada harapan lagi. Karena ya begitulah ya, pada akhirnya begitu memulai paruh musim kedua, deng. Jadi mereka berempat ngopi-ngopi di barisan belakang. Bahkan gua tahu bahwa Ai Ogura mungkin bisa berbangga karena dia finish di depannya Quartararo. Rookie, Kak, rookie, gua finish di depannya Quartararo yang Jurdun kemarin pakai Yamaha, gua loh pakai Aprilia Trackhouse lucu-lucu kayak gini. Jadi ya begitulah, Quartararo finish P15. Kalian bisa tahu bahwa dia sudah kesulitan sejak hari Jumat. Bahkan di warm up kemarin dia finish paling belakang sama Miller. Jadi gue tuh sampai bertanya-tanya apa yang terjadi dengan mereka. Tetapi ya begitulah, Quartararo finish P15, naik satu posisi dari kualifikasinya dia, karena dia bahkan nggak lolos ke Q2. Even untuk memunculkan namanya di barisan teratas Q1 itu susah banget. Jadi dia bilang, ya begini, motornya itu terlalu banyak spinning dan kurang grip dan kurang power, semuanya lah kurang. Jadi kami itu sedetik lebih lambat per lap dibandingkan para rider lain. Jadi kami kehilangan potensi apapun yang kami punya. Tugas saya adalah berusaha memaksimalkan motornya. Apa yang ada seperti itulah saya usahakan maksimal. Tetapi tugas Yamaha pada akhirnya adalah menghadirkan motor yang kompetitif. Kalau gua aja nggak bisa, ya lu mau ngarep apa sama 3 rider di belakang saya? Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya itu perkara ban. Jadi katanya ban khususnya Michelin untuk repuring itu katanya nggak cocok sama M1 inline. Semua Yamaha itu nggak cocok. Udah motornya bapuk, dapat lagi ban yang nggak cocok sama motor bapuk, ya selesailah perkara begitu katanya. Jadi menurutnya Quartararo adalah hal yang tidak bisa diterima melihat 4 Yamaha finish di 4 posisi terakhir. Itu adalah hal konyol, tetapi kami sudah bekerja keras mengerahkan segenap tenaga untuk memahami apa yang terjadi di track ini. Secara pribadi, saya rasa hari ini sia-sia karena saya merasa meninggalkan Austria tanpa belajar apapun. Hari ini satu-satunya aksi menyalip yang bisa saya lakukan adalah saya menyalip M1 sendiri, dan itu adalah punyanya Jack Miller. Jadi kesimpulannya, sudah dia nggak cocok sama sirkuitnya, sudah motornya bapuk, dia punya ban juga nggak cocok, banyak spinning. Jadi ditanya, oh lu kira-kira kalau gitu di Balaton Park bisa bagus nggak? Nah ini, dia bilang, Balaton Park itu adalah sirkuit stop and go, sama persis dengan Austria, ditambah lagi itu sirkuitnya singset. Jadi saya itu sempat nonton WSBK dan melihat proses mereka, dan sepertinya itu adalah sirkuit stop and go di semua tikungan. Jadi jelas itu tidak ideal untuk motor kami, tetapi ya kita lihat saja nanti. Saya rasa tidak akan lebih buruk dari ini sih ya. Mau lebih buruk gimana lagi, wong udah di belakang gitu. Tetapi sisi baiknya adalah dia lumayan optimis. Kalau gue bilang ini adalah performa terburuknya tahun ini, dia justru bilang bahwa secara keseluruhan performa kami di tahun 2025 itu tidak terlalu buruk. Karena kan dia sudah berapa kali pole position, hat-trick pula. Jadi dia bilang ya sebenarnya nggak terlalu buruk. Cuman ya memang di awal akhir pekan ini saya merasa kurang punya potensi. Pada Jumat sore dan Sabtu pagi, Jumat sore ini sesi prakualifikasi dan Sabtu pagi itu sesi kualifikasi maksud dia. Kami tidak berada di posisi yang buruk dalam hal kecepatan, tetapi kemudian semuanya berubah saat balapan. Kalau kita membandingkan secara langsung antara balapan dengan sesi latihan bebas, itu persis sama.
Saking lambatnya ketika balapan, katanya sih seperti itu. Nah, ditanyalah dia, memang lu nggak merasa lebih cepat dari Ai Ogura gitu? Jadi dia bilang, enggak, kalaupun bisa saya lebih cepat dari dia, mungkin saya bisa nyalip dia. Nah, masalahnya gue nggak bisa lebih cepat dari dia, meskipun gue ada di belakangnya Ai Ogura. Jadi kita lihat nanti di Balaton Park, Michelin bakal bawa ban karkas seperti apa. Karena kalau pakai karkas khusus alanya Red Bull Ring, kemungkinan gripnya memang nggak bakal ada. Nah, ini juga nanti kita bahas soal bannya Pecco Bagnaia seperti apa di part kedua. Kita pindahlah ke Alex Rins. Finish P16 di belakangnya Snektaro tanpa poin. Naik satu posisi. Sebenarnya menurut gue itu lebih karena Martin sama Digia DNF. Jadi ya akhirnya naik satu posisi. Aslinya mungkin malah mundur satu posisi mestinya kalau mereka semuanya finish. Jadi dia bilang kami sudah berusaha keras akhir pekan ini tetapi hasilnya sungguh mengecewakan. Di akhir pekan seperti ini yang terpenting adalah memberikan 100% kemampuan kami dan menjelaskan masalahnya kepada tim dengan baik agar bisa lebih baik lagi di masa mendatang. Itu pernyataannya dia di media sosialnya karena nggak ada pernyataan lain di wawancara. Nggak tahu apakah karena belum diposting atau bagaimana, tetapi itu pernyataan dia di media sosial. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi. Jadi kemarin selama sesi FP1 kalau nggak salah itu Borsoi itu sempat ditanya soal line up rider. Nah, ini nih. Jadi seperti ini, kan kalian kalau ngintil di blog kan udah gue bilang, sejak Suzuka sebenarnya Miller itu udah ngomong sama orang Yamaha, petinggi Yamaha di Jepang. Petinggi Yamaha di Jepang itu sudah menyetujui untuk mempertahankan Miller. Cuman masalahnya di tim mana itu kan nggak ketahuan karena itu adalah haknya Yamaha Racing Eropa. Nah, sementara Yamaha Racing itu berbeda dengan Yamaha Motor yang di Jepang. Jadi Yamaha Corporation itu nggak mencampuri urusannya Yamaha Motor, tetapi Yamaha Motor itu sudah setuju untuk Jack Miller diperpanjang. Terserah mau di tim mana. Nah, di tim mana itu terserah Yamaha Racing di Eropa. Belibet ya kan? Jadi ditanya lo Borsoi kemarin. Nah, Borsoi sendiri bilang, oh ya kami masih perlu memikirkan hal seperti itu karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dan di masa depan bagaimanapun itu ditentukan oleh Yamaha. Borsoi lepas tangan, jadi dia bilang kami sedang dalam tahap mempertimbangkan dan bagaimanapun itu tentu perlu didiskusikan dengan Yamaha pabrikan, dengan Pavesio maksudnya. Karena kan ya Pavesio yang duluan udah mau ngetoprak kan ceritanya. Nah, sementara Miller kan udah gue bilang dari Sachsenring itu gosipnya bahwa Pavesio itu digosipkan mencari cara gimana caranya bisa menyingkirkan Alex Rins karena Borsoi itu sudah bilang, lu nggak bisa sembarangan mendepak Oliveira. Dia itu adalah KTP Portugal satu-satunya. KTP langka, Kak. Lu nggak bisa sembarangan depak orang. Di saat yang sama, Jack Miller juga KTP langka, satu-satunya KTP Australia. Itu juga nggak bisa didepak, ditambah lagi performa dia bagus. Jadi ya, satu-satunya yang bisa didepak adalah Alex Rins. Alex Rins itu KTPS di MotoGP banyak, Kak. Jadi ya, nggak terlalu dipusingkan lah ya kalau mau didepak menurut ya beberapa orang. Ini juga dikeluhkan sama Manu Gonzalez, KTPS. Jadi Alex Rins ya mau didepak. Dan dari seri Silverstone, gue udah bilang, Alex Rins bilang, gue mau pertahankan seat gue. Dan fakta bahwa dia bukanlah rider terburuknya Yamaha, itu membuat dia bisa mempertahankan klausul performanya dia. Karena selama ini dia itu cuma ada di bawahnya Jack Miller di klasemen. Ya setelah Austrian GP ya memang ada Joan Mir sih nyempil di situ. Tapi sebelum Austrian GP, itu dia selalu ada di bawahnya Jack Miller. Jadi dia merasa nggak layak untuk didepak. Beda dengan Oliveira yang tertinggal jauh di belakang, bahkan di bawahnya Augusto Fernandes. Jorge Martin aja yang hampir setengah musim absen, itu di klasemen ada di atasnya Oliveira, Kak. Jadi ya Alex Rins wajar merasa, ya gue layak untuk mempertahankan seat gue dong. Kayaknya gue punya bargaining deh untuk mempertahankan seat gue. Lu nggak bisa mendepak gue padahal Oliveira yang buruk banget gitu lu pertahankan. Nah, mulailah ada narasi dibawa oleh, gue nggak tahu ini siapa yang ngurusin ini media. Muncullah itu narasi soal betapa pentingnya Jack Miller untuk naik ke tim pabrikan. Itu sengaja dinarasikan oleh beberapa media untuk gimana caranya membenarkan bahwa Alex Rins ini layak untuk didepak. Jadi katanya, satu,
dia adalah satu-satunya KTP Australia, sehingga dia sangat penting untuk publik Australia. Yang kedua, dia adalah rider yang cukup dekat dengan Monster Energy, sehingga kalau dia menjadi ridernya Monster Energy, itu akan membawa nilai pemasaran yang bagus di Australia sendiri. Mengingat di Australia, Monster Energy ini terkenal daripada Red Bull. Jadi kurang lebihnya seperti itulah bahasa gimana caranya supaya membenarkan bahwa Jack Miller layak untuk mendepak Alex Rins. Jack Miller sendiri tahu bahwa dia dinarasikan seperti itu, sementara dia nggak mau. Sejak Suzuka pun itu dia sudah bilang bahwa gua pengennya di Pramac. Nah, dia ulang lagi kemarin di Austrian GP di press conference, kali ini dengan tambahan penekanan waktu. Jadi dia bilang, saya harap kita sudah punya keputusan di bulan Oktober. Kenapa? Karena saya butuh. Nah, kali ini dia ulang lagi pernyataan yang sama di Austrian GP, kali ini dengan penekanan timeline. Jadi dia bilang, saya harap kita sudah punya keputusan soal masa depan saya di bulan Oktober. Kenapa? Karena saya butuh untuk mengetahui di mana saya akan berada. Nah, jadi ditanyalah, oh berarti lu nggak masalah mau di tim mana? Mau di tim pabrikan atau mau di tim Pramac? Nah, ini dia bilang, saya pengennya di Pramac. I would like to be in Pramac again. Kenapa? Karena saya nyaman dengan tim ini. Saya akrab dengan Paolo Campinotti, maksudnya kalau bisa saya berada tetap di tim ini, dan sejak awal itulah yang saya inginkan. Jadi tegas dia bilang kalau bisa diputuskan sebelum Oktober, dan yang kedua saya pengen tetap di Pramac. Dia nggak mau ganggu gugat Alex Rins. Dia nggak perlu mencari pembelaan untuk Alex Rins karena dia tahu Alex Rins bisa membela dirinya sendiri. Tapi dia bilang bahwa gue pengennya di Pramac, nggak mau cari alasan kenapa gue layak di tim pabrikan, pokoknya gue pengennya di Pramac. Nah, itu artinya dia ingin mendepak Oliveira. Nah, masalahnya adalah Oliveira backupnya juga beda, Kak. Dia itu, sorry itu saya, lu tahu siapa yang backup dia? Perdana Menterinya Portugal. Asal lu tahu. Lu tahu kenapa Portimao diperpanjang? Itu karena Perdana Menterinya Portugal pengen lihat Oliveira balapan di MotoGP. Jadi itulah alasan kenapa Portimao diperpanjang kemarin. Dan itu Perdana Menterinya Portugal yang perpanjang. Jadi you know siapa backup dia, Kak. Aduh, tingkat tinggi. Jadilah Pavisio yang pusing. Nah, Borsoi nggak mau pusing. Dia bilang gini, kan dari awal dia udah bilang, mari kita menghormati kontrak yang sudah disepakati. Artinya kalau lu mau masukin si Toprak, lu harus sadar bahwa lu cuma bisa mendepak Miller di situ. Kalau lu mau memperpanjang Miller, artinya lu nggak bisa datangin Toprak. Karena Oliveira dan Rins itu masih ada kontraknya berjalan. Sebapuk-bapuknya Oliveira, lu nggak bisa depak karena dia punya kontrak masih ada. Dan yang backup dia ya Perdana Menteri, sorry tuh saya, Kak. Nggak bisa segampang itu. Gua nggak tahu apa yang di otaknya Pavisio, ya wajar sih. Gua meniru apa yang dikatakan oleh Quartararo. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Pavisio. Ya kayak gini, lu ujuk-ujuknya mau Toprak, lu nggak mikir konsekuensinya seperti apa. Giliran udah stuck kayak gini kan lu pusing. Karena Alex Rins punya hak untuk membela dirinya, dia bukan rider terbapuk. Yang layak untuk dipakaikan klausul performa itu cuman Oliveira, tapi Oliveira juga kontraknya masih ada. Satu, yang kedua, yang backup dia nggak salah-salah, Kak. Lu mau main apa ke sana? Nah, sementara Miller dia tahu dia bisa memilih, dan dia udah ngomong sama petinggi Jepang. Borsoi kan sudah lama menangani tim MotoGP. Nah, Pavisio ini adalah tahun pertamanya. Jadi buat yang bertanya, Pavisio kapan didepak? Ini baru tahun pertamanya, Kak, dan lu nggak mungkin bawa Lin Jarvis kembali ke sini. Meskipun ya mungkin banyak yang berharap Lin Jarvis kembali. Gua tahu di pedok itu ada yang berharap gimana kalau Lin Jarvis dikembaliin, karena kalau Pavisio ya amburadul kayaknya. Tapi semoga gue salah. So, kita pindahlah ke Pramac karena kita ngomongin Pramac. Oliveira finish P17, naik satu posisi. Jadi dia bilang, ya kami sebenarnya sudah bisa menduga bahwa hasil kami akan buruk. Bahkan di saat warm up, kami tahu bahwa inilah yang akan terjadi. Rasanya frustasi ketika tahu apapun yang Anda lakukan di atas motor itu tidak mengubah apapun. Anda tidak bisa fight, Anda juga tidak bisa melaju lebih cepat. Kami sudah mencapai batas potensi motor ini, dan itu adalah balapan terburuk dalam karir saya. Jadi ditanya lah, Miller di sprint race kemarin bilang gak ada grip. Jadi dia bilang, ya memang gak ada grip.
Nggak ada apa-apa di belakang itu, nggak ada, saking spinningnya bannya. Dan kami tidak bisa berhenti, nggak bisa ngerem. Jadinya kami lambat dan lambat. Bahkan jika Fabio Quartararo berhasil mengatasi kekurangan motor ini, itu tidak mengubah apapun. Jadi dia bilang gini, kami berempat itu punya kelebihan dan kekurangan di track ini, tetapi kesulitannya ada di sana. Kami semuanya sama punya kesulitan. Itulah kenapa menurut saya urutan pembalap Yamaha di sini itu sama sekali tidak relevan, karena bayangkan ketika Anda berada di 4 posisi terakhir, semuanya rame-rame di situ itu wow. Jadi kita pindahlah ke Jack Miller, dia finish paling belakang P18, ya naik 2 posisi. Ini juga lumayan kontroversi karena dia dapat penalti 5 menit di sesi Sabtu pagi pertama, FP2. Jadi 5 menit pertama itu dia nggak turun ke track. Kemudian dia dapat denda juga 1.000 euro. Buat yang bertanya, ada apa? Awalnya gue pikir dia itu balapan dengan oli berceceran dan bikin rider crash. Karena kalau rider crash itu kan Quartararo sama Oliveira crash tuh. Nah itu motornya kan menabrak air vents dan itu yang bikin red flag. Jadi ya wajar kalau menurut gue dia dapat penalti. Cuman, nah ini, kenapa dia nggak dapat long lap? Aturannya harusnya dia dapat long lap. Nah, ceritanya seperti ini. Panjang ini kakak. Jadi ceritanya motornya dia itu udah berasap. Nah, masalahnya adalah ketika dia diberitahu motornya berasap, alih-alih dia lihat ke kanan untuk melihat asap motornya, dia justru lihatnya ke kiri. Jadi dia nggak lihat asap motornya, karena kan knalpotnya di kanan. Dan dia terus ada di track di racing line rider lain. Nah, apakah itu yang menyebabkan Quartararo dan Oliveira crash? Ternyata bukan, kak. Jadi kesalahan dia itu terpisah dari penyebab kedua rider ini crash. Jadi dia itu tetap ada di racing line dengan oli berceceran sebelum Quartararo dan Oliveira crash, dan setelah mereka crash pun Miller tetap ada di track, kak. Dia baru masuk ke pit itu ketika ada red flag. Nah, apakah itu salah dia? Ya sebenarnya juga nggak bisa dibilang salah dia, karena gini, prosedurnya kalau lu mau mengenakan hukuman kepada rider, kalau ada masalah teknis oli berceceran, itu akan keluar bendera hitam dengan bulatan orange di tengah. Itu ala-ala bendera Jepang tapi latarnya hitam bukan putih. Itu mestinya ada dulu baru dia kembali ke pit, supaya dia tahu bahwa itu dia punya masalah. Nah itu bendera nggak nongol. Gua nggak tahu apa yang dilakukan oleh Mike Webb di race control sana, pokoknya nggak nongol itu bendera. Jadi ya wajar kalau Miller punya defense bahwa ya gue nggak kembali ke pit karena nggak ada itu bendera. Wajar, karena kan itu prosedurnya. Tetapi Simon Cravar yang akhirnya menjatuhkan penalti. Simon Cravar ini adalah RD yang menjatuhkan hukuman setelah sesi berakhir, karena selama sesi Mike Webb nggak bikin apa-apa. Jadi nggak ada bendera hitam dengan bulatan orange, dan ya memang Marshall mungkin kasih tahu dia, tapi dia melihatnya justru ke arah lain. Dia nggak tahu bahwa motornya berasap, karena yang berasap itu di sebelah kanan, dia nengoknya ke sebelah kiri. Tetapi menurutnya Simon Cravar, bagaimanapun lu mestinya sadar bahwa oli lu berceceran, karena bahkan setelah Quartararo crash lu masih ada di track. Jadi nggak mungkin lu nggak sadar ketika lu melambat, karena kan lu pasti tahu ini berasap kalau lu melambat. Jadi kan nggak mungkin lu nggak tahu dengan sekian banyak Marshall yang kasih tahu bahwa lu punya motor berasap. Jadi memang selama Jack Miller ada di track, meskipun nggak ada bendera yang keluar, Marshall itu kasih tahu lu punya motor itu berasap. Dan dia ya gua nggak tahu apakah memang dia pura-pura nggak tahu apa gimana. Jadinya ya dia mestinya dijatuhkan long lap penalti hukumannya. Tetapi karena prosedur benderanya nggak nongol, nggak tahu apa yang dibikin sama Mike Webb di race control, jadinya ya nggak bisa dijatuhi long lap penalti. Kan irresponsible riding biasanya hasilnya adalah penalti long lap. Jadinya dia cuma dapat denda 1.000 euro dengan suspensi 5 menit pertama di sesi pertama Sabtu pagi. Jack Miller sendiri bilang, kan gua nggak bikin crash orang, bukan salah gua dong kalau dia crash. Ya memang, tapi kan lu bertanggung jawab sama kondisi keselamatan orang-orang di track. Nggak bisa lu berada di racing line dengan kondisi oli berceceran. Ya taruhlah kalau waktunya cuma singkat ya mungkin lu nggak sadar. Tapi kalau lu udah ngider berapa lama dengan Marshall sibuk neriakin lu, kok ya agak aneh sih. Karena mungkin dia menunggu bendera nongol apa gimana, kurang lebihnya kayak gitulah. Biasalah prosedur. Sejauh ini gue belum dapat interview dia selesai balapan, tetapi ada interview dia sedikit ketika selesai sprint race kemarin. Jadi dia bilang, kami kesulitan dengan gripnya itu tidak ada sama sekali. Saya memulai balapan sprint itu dengan baik, tetapi ya Pecco sempat melebar dan tiba-tiba dia kembali ke arah saya, dan saya ya lebih suka untuk menghindari dia supaya bisa menghindari resiko crash. Tetapi itu sangat memperlambat
terlambat saya, dan itu yang memungkinkan Martin dan Mir menyalip saya. Jadi ya memang di sprint race kemarin kacaunya startnya Pecco itu bikin rider lain punya balapan juga terhambur-hambur kak. Pokoknya kacau banget lah startnya Pecco kemarin. Jadi ya orang mau nyalain Pecco juga nggak bisa karena yang spinning itu adalah banyak. Nanti kita bahas lagi perkara itu di part kedua. Kita masuklah ke pabrikan kedua terbapuk, Honda. Sebenarnya nggak bapuk-bapuk banget sih. Kenapa? Karena Mir itu berhasil. Akhirnya dia finish kak. Dan ini adalah finish terbaiknya. Dia finish di P6 naik 4 posisi. Hasil terbaiknya setelah DNF. Dia berhasil mematahkan kutukannya. Dan dia berhasil mematahkan kutukan itu dengan finish di P6. Gua nggak tahu apakah dia pakai orinya Chandra, who knows. Karena kan Chandra sebenarnya dapat ori kan harusnya. Dan karena dia absen ya. Pada akhirnya Mir pakai, dan untungnya kali ini dia berhasil finish. Karena kemarin-kemarin dia sebenarnya kalau nggak kena senggol rider lain itu finishnya bagus. Karena dia pakai orinya Chandra seharusnya. Jadi kemarin karena dia murni Alex Marquez lagi ribut di belakang, dan dia juga nggak ribut sama Aldegar karena Aldegar ribut di depan gitu kan. Jadinya akhirnya dia bisa finish bagus karena Binder ternyata juga bisa memanage resiko ketika battle sama dia. Jadi dia bilang ini adalah hasil yang benar-benar memberi saya kepercayaan diri yang tinggi. Rasanya menyenangkan dan saya senang karenanya. Ini membantu saya menghadapi balapan-balapan berikutnya. Untuk saat ini kami ingin menikmati momen ini. Artinya kami tidak terlalu jauh tertinggal dari para saingan kami. Terakhir kali saya merasa seperti ini adalah di Aragon, karena sejak itu kami banyak mengalami nasib buruk. Balapan ini menyenangkan dengan battle yang sangat sengit di akhir-akhir balapan, dan saya berusaha untuk tetap konsisten dan mengejar Bagnaia dan Binder. Hari ini kami memberikan 110% di balapan ini. Sejujurnya saya senang karena saya pikir inilah posisi realistis saya di klasemen. Saya melihatnya dari sesi latihan bebas dan kualifikasi. Jika saya bisa membalap sesuai dengan keinginan saya, hasil ini mungkin saja untuk terjadi. Tetapi tidak mungkin untuk bisa lebih baik lagi. Saya benar-benar berjuang, tetapi kami tahu batas kemampuan kami. Secara keseluruhan, kami masih bisa puas dengan hasil ini. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras sepanjang akhir pekan. Karena itulah yang membantu saya sampai di sini. Ini adalah cara yang bagus untuk kembali beraksi setelah liburan musim panas. Nah, ditanyalah dia perkara battle-nya dia sama Binder. Karena kan nyelip tuh Pecco. Kalau kalian bisa lihat dia battle sama Binder dan ujungnya Pecco melebar. Kan udah gue bilang di blog, kelemahan Pecco sekarang itu adalah pengereman. Karena pengereman tahun lalu dan 2 tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya itu adalah keunggulan dia, dan sekarang itu menjadi kelemahan terbesar dia. Jadi semua orang itu selalu menunggu dia begitu masuk tikungan, kelihatan dia gel-gel, udah salip aja, selesai. Karena itulah yang dilakukan oleh para lawannya. Mereka tahu nggak bisa bersaing kalau di trek lurus, tapi begitu masuk tikungan, giliran dia ngerem, salip aja, kelar itu mah. Nah, itu yang dilakukan sama Binder dan Mir. Mereka nyalip rame-rame kak di situ, dan ujungnya Pecco melebar. Pecco pada akhirnya bisa kembali ke trek, dan sayangnya kena penalti turun 1 posisi. Apakah itu layak? Well, masalahnya adalah nggak ada kontak ketika dia melebar, dan dia masuk ada di depannya Binder sama Mir ya. Aturannya seperti itu. Itu masih lebih mudah daripada kena penalti long lap soalnya. Nah, ditanyalah dia soal battle-nya. Jadi dia bilang gini, manuver menyalip Brad terhadap saya itu memang sudah di limit banget. Sulit untuk bisa menyalip di sini, dan KTM-nya dia itu luar biasa cepat. Dia berhasil memposisikan diri di samping saya di trek lurus, dan saya tidak bisa menyalip dia. Dia selalu menutup di tikungan, dan bagian belakangnya itu hampir menyentuh setang saya. Dan bagi saya itu adalah peringatan pertama. Lalu saya melihat dia melakukan hal yang sama kepada Pecco. Tetapi di trek ini, Anda harus melakukannya dengan cara seperti itu. Dengan mesin yang mereka miliki, mereka bisa melakukannya. Saya kemudian melihat Pecco kesulitan. Saya kemudian mempersiapkan manuver menyalip saya karena saya jauh lebih cepat daripada dia di saat itu. Dan itu menyenangkan karena akhirnya dia bisa menyalip Pecco. So, kita pindahlah ke Luca Marini, finish P13. Ini ternyata pinggulnya masih sakit, Kak. Jadi dia bilang, saya menjalani libur musim panas saya memang dengan berlatih, tetapi tidak dengan motor range.
Itu karena pinggul saya masih sakit dan kondisi itu tidak memungkinkan saya untuk latihan di range. Jadi memang kondisi pinggulnya itu masih sakit. Jadi ya kalau sakit ya dia tahan, kalau bisa ditahan, kalau enggak ya enggak. Untungnya sih masih bisa ditahan, cuman ya memang dia masih kurang nyaman sama pinggulnya. Jadi dia bilang, sepanjang akhir pekan kecepatan kami sangat bagus dan saya sangat menantikan balapan hari ini karena saya sudah mengantisipasi sesuatu. Jadi dia memang sudah mengantisipasi pinggulnya bakal sakit. Ini kan balapan stop and go soalnya. Jadi dia bilang kami kehilangan waktu di awal balapan dan saya melebar di tikungan pertama. Saya bahkan sempat berada di posisi terakhir, tapi setelah itu saya hanya fokus untuk menyalip sebanyak mungkin. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, ketika harus melewati barisan depan, balapan menjadi rumit dan kami sudah mencapai limitnya. Balapan ini menyenangkan dan kami membawa hal-hal positif ke Hungaria untuk terus memeriksa komponen baru kami. Di hari Kamis dia bilang bahwa kontraknya itu sudah difinalisasi dan sisa tunggu pengumuman perpanjangan kontrak dari Honda. Jadi gosipnya para rider pabrikan ini sedang menguji part baru dan itu yang sedikit membuat Zarco agak-agak iri. Ini ya antara dia pengen naik ke tim pabrikan tapi nggak mau mendepak Luca Marini, tapi di saat yang sama dia juga iri sama rider tim pabrikan, Kak. Jadi Zarco finish P12, dia bilang saya senang bisa menyelesaikan balapan dan meraih beberapa poin karena dia finish di depannya Luca Marini. Ini seperti meyakinkan diri sendiri bahwa kerja keras Anda mendapat bayaran yang setimpal. Jadi dia ini kan sempat keras berapa kali di hari Sabtu. Jadinya ya wajar dia itu agak-agak kesakitan. Jadi dia bilang ya ini bisa meyakinkan diri sendiri bahwa pada akhirnya kerja keras gue mendapatkan bayaran. Sakit-sakit gue dibayar. Tapi saya kurang senang karena sejak hari Jumat sore kami belum membuat kemajuan apapun di motor ini. Ini sangat mengganggu saya karena saya sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi di satu titik saya sudah tidak bisa bertarung lebih dari ini. Sebenarnya penyebabnya sederhana sekali, tidak ada grip di ban belakang dan akselerasi saya terlalu kurang. Nah, pokoknya yang punya masalah grip itu pasti lambat. Jadi dia bilang, saya nggak ada grip di bagian belakang dan akselerasi saya kurang, tetapi saya senang dengan start saya berhasil mengambil posisi di 2 titik pengereman pertama, lalu bisa dibilang saya hanya perlu mengikuti orang-orang di depan saya, tetapi mustahil untuk bisa mengikuti mereka. Itu adalah hal yang agak mengecewakan karena saya tidak mendapatkan feeling yang baik di akhir pekan ini. Jadi untuk pertama kalinya Zarco gagal menjadi Honda terbaik, sementara ya Johan Mir kan finish sebagai Honda terbaik. Jadi dia bilang, rider tim pabrikan itu menguji berbagai hal. Kami juga menguji ya hal lain. Sulit untuk menilai apakah hal tersebut sekarang akan membuat mereka lebih mudah untuk menjadi lebih cepat atau tidak. Karena itulah yang membuat kami berbeda. Mereka menguji yang lain, saya juga menguji yang lain. Dan akan terlalu mudah untuk mengatakan bahwa dia, Mir, tidak menggunakan motor yang sama dengan saya dan itulah kenapa dia berhasil. Jadi harus diakui bahwa dia punya balapan yang hebat dan selamat untuknya. Jadi ya ibarat kata Zarco bilang ya meskipun mungkin motor kami berbeda tapi dia memang balapannya bagus. Mir balapannya bagus. So Chantra absen. Nah ini nih gosip kencang berhembus, bukan cuma sepoi-sepoi lagi. Bahkan di FP1 dibahas Kak sama Cecchinello. Jack Appleyard itu sampai repot-repot nanyain Cecchinello, apa kabar Moreira? Katanya bakal naik nih ke MotoGP tahun depan. Nah Cecchinello bilang, rumor apapun itu menurut saya kalau dari sepenglihatan saya tidak terlalu berpengaruh kepada Chantra. Dia mencintai balapan, dia tahu bahwa MotoGP adalah kategori yang sangat bergengsi. Tetapi dia menyadari bahwa mungkin dia membutuhkan waktu sedikit lebih banyak untuk mempelajari kategori ini dan memahami cara mengendarai MotoGP. Karena sebenarnya dia cepat, tetapi dia masih melakukan kesalahan saat berkendara. Jadi ibarat kata masih belum terbiasa dengan motor MotoGP, katanya seperti itu. Terutama di bagian pengereman, karena dia masih melakukan style pengereman ala-ala dia di Moto2 dan itu tidak cocok di MotoGP. Karena di MotoGP ini Anda harus sangat berhati-hati, terutama di awal balapan di mana Anda harus mengorbankan sedikit pengereman untuk mempersiapkan diri keluar tikungan, dan karena itu Anda harus benar-benar fokus. Pada akhirnya dia membutuhkan sedikit waktu lagi dan tentu saja dia berharap semua rumor ini akan segera mereda dan kemudian semoga saja dia memiliki kesempatan lagi untuk balapan di MotoGP. Tetapi keputusan itu dibuat
oleh Honda HRC dalam beberapa minggu mendatang. Intinya adalah karena dia ada di bawah kontraknya Honda, maka Honda yang akan memutuskan, LCR menerima. Begitu juga dengan Moreira. Nah, kemarin manajernya Italy Trans, Roberto Brivio, saudaranya David Brivio, itu bilang bahwa, oh ya, kami sangat senang Moreira bergabung dengan kami, tetapi kalau dia memang memutuskan untuk pindah ke MotoGP, ya kami juga senang. Karena itu artinya kami berhasil membawa dia untuk naik ke MotoGP. Dia sukses bersama kami, dan karena kesuksesan itu, dia akhirnya bisa pindah ke MotoGP. Kurang lebihnya kayak gitu. Pokoknya Italy Trans senang lah, karena Moreira kalau misalnya memang memutuskan pengen pindah ke MotoGP, ya nggak masalah. Mereka tahu bahwa ini adalah rider bagus, dan Dorna membutuhkan Moreira sebagai rider KTP Brasil. Selain Morbidelli, karena Morbidelli KTP-nya Italia, Kak, meskipun ada darah Brasilnya. Nah, Moreira bukan cuma modal KTP langka, dia juga modal jalur prestasi. Jangan lupa, dia di klasemen sekarang sudah di posisi 3, Kak. Jadi wajar dia naik. Fermin Aldegar aja di posisi 5 klasemen bisa naik kok, apalagi Moreira yang posisi 3 klasemen. Nah, ini juga yang sedikit Manu Gonzalez agak-agak getir. Karena dia nggak bisa naik ke MotoGP gara-gara KTP dia Spanyol. Aaron Canet udah pengumuman bakal sama Marc VDS tahun depan di Moto2. Karena dia tahu nggak akan pernah bisa naik ke MotoGP. Sudah dia KTPS ditambah lagi tatonya. Jadi dia tahu itu perkara politik. Jadi dia senang dengan berkutat aja di Moto2. Sementara Manu Gonzalez ya pengennya sih ke MotoGP. Cuman ya masalahnya adalah KTP gua. Sementara Moreira menang KTP. Meskipun ya dia juga bagus, dia juga diunggulkan oleh KTP. Nah, ini Manu Gonzalez bilang gini, kami sebagai pembalap Spanyol itu diunggulkan dengan betapa berkembangnya olahraga balap motor di negara kami. Jadi ya lu bisa lihat lah, orang-orang Spanyol itu balap motornya bagus-bagus karena memang dari kecil mereka sudah dididik untuk balap motor. Tetapi masalahnya, saking bagusnya kualitas para Spanyol, itu membuat begitu banyak rider Spanyol yang berkompetisi di tingkat ini. Jadi sulit untuk Anda naik ke satu kategori ketika kategori itu memiliki 20 rider dengan KTP yang sama dengan Anda. Mereka akan lebih memilih satu rider yang punya KTP langka karena itu akan membawa publikasi ketika mereka balapan di negara itu. Dia punya peluang lebih besar untuk naik ke MotoGP karena dia membawa promosi dia lebih besar peluang untuk naik ke MotoGP karena dia membawa promosi ke sirkuit Brasil. Nah, sementara yang KTPS ya mau promosi apa lagi? Spanyol lo menggelar 4 seri kurang apa lagi coba promosinya. Jadi ya begitu, so tabola-bale lah kalau bahasanya admin akun. Udah kebalik-balik sekarang zamannya Liberty Media. Kalau kemarin rider Spanyol begitu diagung-agungkan, begitu diutamakan, sekarang KTPS, sorry, lu minggir. Kalau dulu KTPS sini, sekarang KTPS no. Emang sebegitu drastisnya. Kita pindahlah ke KTM, pabrikan terakhir untuk pub pertama ini. Seperti yang gue bilang di awal podcast tadi, bahwa KTM ini memang nggak tahu apakah akan lanjut balapan di tahun 2027, who knows. Tetapi Acosta sudah bilang bahwa saya ingin menyelesaikan kontrak saya. Nah, yang cukup menarik adalah sebelum Red Bull Ring dimulai, dia itu sempat mengaku bahwa memang dia pergi ngopi sama Uchiyo. Nah, tapi bahasa dan alasannya berbeda. Kalau Uchiyo bilang, oh ya gue ngopi-ngopi sama Acosta. Dan dia sempat nanya di mana posisi tim VR46 untuk tahun 2026. Dan saat itu saya bilang bahwa kami sudah punya 2 rider di bawah kontrak. Tetapi hal berbeda dibahasakan oleh Acosta. Jadi dia bilang, oh ya memang benar kami ngopi-ngopi. Saya ngopi-ngopi sama Uchiyo, tapi saya tidak membahas apapun karena bagi saya hanya mendengarkan apa yang mereka katakan. Karena mereka adalah orang yang saya hormati, yang saya kagumi, dan karena mereka memanggil saya untuk ngomong-ngomong, ya udah saya pergi ngomong-ngomong. Tapi nggak ada pembicaraan yang penting-penting banget, karena bagi saya ya saya menghormati ajakan orang lain. Intinya adalah gue cuma pergi atas undangan. Jadi kalau dari segi pembicaraan kedua orang ini, kalau Uchiyo bilang seolah-olah Pedro Acosta yang minta ketemu. Nah, sementara Acosta bilang, oh VR46 yang minta ketemu. Agak-agak ya udahlah ya. So, Acosta finish P4, naik 3 posisi. Sebenarnya dia pengen banget finish podium, tapi ya apa daya. Bahkan sama Fermin Aldegar pun dia udah setengah mati. Jadi dia bilang, trek ini memang tidak mudah bagi kami dalam beberapa tahun terakhir. Sudah bertahun-tahun sejak podium terakhir kami sebagai KTM. Sekarang saya pulang dengan performa yang baik, podium di sprint dan posisi keempat di balapan utama. Saya memang belum bisa sepenuhnya puas dengan hasilnya, tetapi saya puas dengan cara kami bekerja. Ketika Anda terus mencoba dan Anda tidak berhasil, dan
dan Anda tidak merasakan hasilnya, Anda berusaha lebih keras lagi. Sejujurnya, jika hari ini adalah hari yang normal bagi seorang Pedro Acosta, saya mungkin akan membuat motor saya berakhir di gravel karena saya mungkin akan berjuang mati-matian untuk meraih podium. Cuman karena ini bukan lagi Pedro Acosta yang normal, saya lebih menerima hasil semaksimal yang saya bisa bawa pulang. Apakah saya konsisten? Begini, jika Anda mencari istilah kejuaraan dunia di kamus, jelas bahwa ini harus lebih dari sekedar satu balapan. Kalau kalian bilang saya konsisten lah, ini kan baru terjadi di Brno sama di Austria. Jadi ya, kalau mau dibilang konsisten ya belum juga, karena diperlukan ya paling tidak 3 balapan untuk bisa mengatakan saya konsisten. Kalau baru 2 balapan ya konsisten dari mana? Tapi menurut saya, poin saya bahkan lebih banyak daripada yang saya raih ketika di periode yang sama di tahun 2024. Meskipun saya memiliki lebih sedikit podium tahun ini. Dan kami datang ke sini dari trek yang sulit di Brno. Dan faktanya kami kompetitif di kedua trek itu. Jadi kami nggak lebih buruk dari tahun lalu, logikanya seperti itu. So kita pindahlah ke Brad Binder, finish P7, naik 4 posisi. Sebenarnya kalau buat kalian yang nanya apakah dia pakai ori, sorry, dia tetap pakai KW1. Yang pakai ori adalah Enea Bastianini. Menurut gua, ori diundi di antara para rider Akamsi dan Enea yang dapat. Brad Binder dapat KW1 sama seperti rider Akamsi lainnya. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang sangat panjang. Start saya buruk, saya tidak punya momentum untuk maju, tetapi saya langsung menyalip beberapa rider dan berada di posisi kelima sampai Raul menyenggol saya di tikungan terakhir dan winglet saya lepas. Jadi saya balapan dengan winglet yang hilang. Saya harus berkendara lebih dari 20 lap tanpa satu winglet di depan. Itu adalah hal yang sungguh mengerikan dan ini menjadi balapan yang sangat panjang bagi saya. Motor terus melaju lurus di depan dan melebar sebelum masuk tikungan dan butuh beberapa lap sampai saya bisa sedikit memperbaiki keadaan. Jadi dia memberikan informasi yang baru soal kalau winglet di depan itu nggak ada. Jadi dia bilang, hal terburuk dari kehilangan winglet adalah konsumsi bahan bakar yang melonjak naik. Jadi saya harus mengurangi power mesin saya dan sungguh sulit untuk bisa membawa hasil yang saya dapatkan hari ini. Rasanya juga sulit untuk berada terlalu dekat di belakang pembalap lain karena saya selalu bergoyang. Karena kan wingletnya udah nggak ada. Jadi dia bilang saya membuat langkah terbesar saya dalam sprint race hari Sabtu. Dengan paket aero yang baru, saya bisa berkendara sedikit lebih agresif di sana dan ban depan tetap stabil. Itu adalah sesuatu yang sangat saya butuhkan. Saya juga ingin melihat trek baru di Hungaria ini karena di TV treknya tampaknya cukup sempit. Sementara aero baru itu akan lebih membantu kami di tikungan cepat. Nah masalahnya adalah Balaton Park itu tikungannya lambat-lambat. Nah itu yang jadi perkara, makanya dia bilang saya pengen lihat lagi Balaton Park itu seperti apa sebenarnya. So kita pindahlah ke Enea Bastianini. Dia ini dapat ori. Kenapa gue bilang dapat ori? Karena sebenarnya dia sempat tercecer di belakang kak. Dan pada akhirnya dia bisa finish P5. Jadi menurut lo? Jadi dia bilang ya pada akhirnya saya sudah memahami keunggulan RC16. Jadi sekarang saya bersenang-senang. Sayang sekali di awal balapan saya sempat melebar dan keluar trek dan saya harus memulai dari awal lagi. Kalau itu tidak terjadi, saya mungkin bisa bersaing untuk posisi yang lebih baik. Saya berhasil memberikan hampir 100% dan menurut saya itu bagus sekali. Sebelumnya mustahil untuk mencapai hasil seperti ini. Kenyataannya kami mulai percaya di Brno dan di sini kami benar-benar mencapai hasil yang baik. Kami memang masih kehilangan sesuatu, kami belum selevel dengan yang lain, dan di atas segalanya kami masih belum bisa mengelola segala sesuatunya dengan baik. Tetapi kami selalu memberikan 100%. Bagaimanapun saya merasa baik di atas motor sekarang. Kami tidak terlalu cepat tetapi saya bersenang-senang dan saya bisa mengekspresikan potensi saya dan inilah hal yang penting. Untuk Hungaria sendiri ya itu adalah trek yang baru, tetapi ada beberapa pembalap yang sudah pernah ke sana meskipun bukan dari MotoGP, ya ada beberapa dari Ducati udah curi start duluan. Akan menarik untuk melihat di mana kami bisa memposisikan diri di trek baru. Saya sudah berbicara dengan para pembalap yang pernah ke sana dan saya tahu treknya unik, sangat sempit dan banyak chicane. Jadi itu lebih kepada stop and go. Akan menarik untuk balapan di sana. Saya berharap kurang lebih bisa berada di depan dan tentu saja mungkin akan ada balapan di mana kami paling kesulitan karena kami masih belum konsisten, tetapi sekarang saya sudah punya pondasi dan saya bisa lebih rileks. Sebenarnya saya berharap berada di level saya sekarang
sekarang setelah beberapa balapan di awal musim. Tapi itu tidak terjadi. Tetapi periode di mana saya menderita sakit dan tidak bisa menghadiri balapan membuat saya melakukan perubahan pada diri saya sendiri. Di saat seperti itu, Anda bisa lebih bersantai, lebih rileks. Jadi ketika saya pergi ke Brno, saya datang tanpa ekspektasi. Dan meskipun saya belum fit secara fisik, saya bisa bersaing di bagian pertama klasemen, maksudnya di top 10. Dan saya melihat diri saya di sana dan saya berpikir, saya tidak menyangka hal ini. Jadi dari sana saya mulai bekerja, saya tiba di sini dengan kondisi yang juga sama tenangnya. Tetapi setelah 2 lap di track dan saya melihat nama saya tertulis di papan sebagai P1, itu berarti solusi yang ditemukan adalah yang tepat. Dan juga cara saya membalap sudah berubah. Jadi Pit Bierer sempat ditanya soal ini. Pit Bierer jelas membela Enya, jadi dia bilang, ya kalian lihatlah bagaimana performa dia akhir-akhir ini. Semua orang sempat bilang kepada kami, kenapa kamu tidak ganti saja itu Bastianini? Kami selalu bilang, kualitas berkendara dia itu sangat tinggi. Kita hanya perlu membuat dia menemukan feel yang tepat di roda depan. Kami sudah menemukannya dan sekarang kalian bisa lihat, Bastianini sudah kembali. Nah, Viñales absen. Jadi sebenarnya dia kan absen di Brno. Logikanya dia mau balapan di Red Bull Ring. Dia bilang, ya saya sudah istirahat sekian lama sampai nggak bawa motor sama sekali. Cuman latihan fisik. Berharap supaya saya bisa paling nggak balapan lah sedikit di Red Bull Ring ini. Karena ini adalah home race untuk KTM. Sayangnya hari Jumat bahu dia sakit. Hari Sabtu pagi pengumuman dia mundur dari Austrian GP. Jadi dia bilang, kalau saya jatuh lagi itu akan jadi bencana. Saya berjuang untuk berada di sini, tapi sekarang nampaknya akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan diri. Saya akan melewatkan Budapest, Hungaria, Balaton Park itu kan di Budapest, dan Barcelona juga masih dipertanyakan. Kembali di atas motor 30 hari setelah operasi saja itu sudah merupakan keajaiban. Para dokter mengatakan perlu 2-3 bulan untuk saya sepenuhnya sembuh. Pengalaman ini mengajari saya untuk mendengarkan tubuh saya, melihat bahwa saya bisa membalap memberi saya harapan. Sekarang saya tahu apa yang saya harus perkuat untuk masa pemulihan saya, yaitu mobilitas dan kekuatan. Jadi kan dia sempat nge-track di hari Jumat dan dia tahu di mana tubuhnya pengen untuk dilatih lebih baik. Dan setelah itu dia berhenti. Jadi dia bilang saya ingin lebih banyak melatih mobilitas saya dan kekuatan saya, dan itu yang akan saya latih selama saya absen nanti. Kita lihat nanti apakah dia muncul di Barcelona. Let's see. Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next part guys. Bye-bye.